mengalami kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja secara komprehensif berupa pemeriksaan kelayakan, pencatatan kondisi peserta, dan daftar pengajuan layanan lanjutan dan rujukan PLKK untuk monitoring. Nah, jadi ini untuk alur pengajuan klaim JKK melalui PLKK yang lama ya. Jadi mungkin Bapak Ibu PIC rumah sakit mungkin masih familiar dengan proses yang seperti ini ya. Ketika ada peserta yang datang mengalami kecelakaan kerja, pelapor membawa peserta ke PLKK atau rumah sakit, klinik atau puskesmas. Kemudian nanti petugas administrasi IGD PLKK melakukan cek eligibilitas ya dan submit informasi pasien di aplikasi PLKK sementara pesertanya di lain di PLKK. Nah, yang kita garis bawahi di sini adalah kemudian HRD melengkapi pelaporan tahap 1 JKK secara manual. Kemudian case manager melakukan approval untuk menerbitkan surat jaminan. Kemudian peserta selesai perawatan, petugas keuangan PLKK melakukan veri dan memberikan tagihan setiap bulan sesuai PKS secara manual. Dan penata media pelayanan, verifikasi tagihan PLKK serta proses penetapan klaim JKK dan pembayaran klaim. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk yang alur melalui EPLKK yang terbaru ini, jadi di sini kita bisa lihat sama-sama di sistem yang telah kita sajikan ini, perubahan alur pengajuan klaim JKK melalui EPLKK yang terbaru. Jadi ketika peserta mengalami kecelakaan kerja, pelapor membawa peserta ke PLKK, kemudian petugas administrasi PLKK melakukan cek eligibilitas ya. Kemudian input tetap sama, kemudian nanti HRD menerima pemberitahuan dari EPLKK data laporan tahap 1. Kemudian secara berjenjang, case manager KBL KKCAP melakukan approval untuk melakukan penerbitan surat kelayakan pelayanan. Kemudian setelah peserta selesai perawatan, pengisian form pulang, di sini ada dua kondisi. Dalam hal peserta membutuhkan pengobatan lanjutan, kemudian peserta membutuhkan perawatan rujukan ke PLKK lain. Nah, dengan kondisi normal, kasir PLKK menginput biaya pengobatan di aplikasi PLKK. Kemudian petugas keuangan PLKK melakukan verifikasi dan pengajuan tagihan setiap bulan sesuai PKS melalui aplikasi PLKK. Kemudian PMP melakukan verifikasi tagihan PLKK serta proses penetapan klaim JKK dan pembayaran klaim JKK. Nah, hal-hal yang menjadi perhatian untuk PLKK mungkin yang pertama adalah kita berkoordinasi dengan kantor cabang dalam hal seluruh pelayanan JKK pada peserta di PLKK. Kemudian proses negosiasi, kredensialin, dan perpanjangan kerjasama, pembaruan data PLKK pada database ketenaga kerjaan, baik itu rekening pembayaran maupun juga nanti mungkin ada perubahan PIC administrasi ataupun PIC penagihan, mohon segera berkoordinasi dengan kantor cabang ya Bapak Ibu ya, agar kita nanti juga lebih lebih apa namanya pada prosesnya lebih enak. Kemudian monitoring evaluasi. Kemudian memasang branding dan media informasi sesuai dengan sebagai PLKK BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan. Mungkin nanti ini kita akan koordinasi lebih lanjut lagi Bapak Ibu ya terkait pemenuhan branding dan media informasi di masing-masing PLKK Bapak Ibu. Kemudian bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Jasara Harja dan memastikan penggunaan aplikasi EPLKK di setiap pelayanan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian untuk kantor cabang berkoordinasi dengan PLKK dalam hal seluruh pelayanan JKK pada peserta PLKK, negosiasi kredensialing dan perpanjangan kerjasama, pembaruan data PLKK pada database BPJS Tenagakerjaan dan monitoring evaluasi. Kemudian bidang pelayanan, bidang kepesertaan berkoordinasi dalam hal tindak lanjut pelayanan JKK PAK pada PLKK. Dan terakhir memastikan dan memonitoring penggunaan aplikasi EPLKK pada PLKK jajarannya. Mungkin itu saja sesi paparan singkat dari saya sebelum live demo. Mungkin langsung saja kita berikan kesempatan telah bergabung bersama kita Bapak Satya Diantoro selaku penata operasional dan kinerja kanal kanal mitra dari Deputi Bidang Operasional Kanal Layanan untuk menyampaikan terkait live demo ya aplikasi EPLKK ini. Mas Setio, monitor. Siang Mas Rizky, siang Bapak Ibu sekalian, salam kenal sebelumnya.
Izin ya, saya Setio tadi sudah disampaikan dari Mas Rizky dari Deputi Bidang Operasional dan Kanal Layanan. Mohon maaf saya off cam ya karena takut jaringannya tidak stabil. Jadi di siang hari ini izin Bu Anita, kemudian Bapak Ibu sekalian dari PLKK Kerjasama di wilayah Sumbaksel. Siang ini saya akan coba memaparkan ya terkait aplikasi baru yang sudah tadi disampaikan oleh Mas Rizky dalam hal ini New IPLKK. Jadi saat ini aplikasi yang berjalan di PLKK itu sebetulnya ada dua ya Bapak Ibu ya. Ada aplikasi lama dan juga ada aplikasi baru. Pada prinsipnya kedua aplikasi ini mempunyai fungsi untuk melakukan pencatatan ya, pencatatan administrasi dalam pelayanan program JKK. Perbedaan mendasar yaitu untuk aplikasi baru ini bisa mencatatkan semua aktivitas ya, dari awal ketika peserta masuk, dalam hal ini mengalami kecelakaan kerja, sampai dengan dia selesai pengobatannya. Termasuk dalam hal ini ada yang pengobatan lanjutan dalam PLKK yang sama, ataupun juga pengobatan rujukan ketika dia pindah PLKK. Selanjutnya kita langsung demo saja ya untuk mempersingkat waktu, mengingat agak panjang untuk proses layanannya. Saya coba share screen. Oke, suaranya jelas kan ya Bapak Ibu ya? Kebetulan saya lupa bawa headset, jadi pakai apa namanya Jelas, mikrofon di laptop. jelas Pak Mas Satya. Rizky. Jelas Pak Oke, Jelas, Satya, Pak. silakan Pak. Jelas, Pak. Oke, ini untuk tampilan depannya Bapak Ibu di sini mirip ya dengan tampilan aplikasi yang lama, tetapi ada perbedaan di alamatnya. Jadi alamat yang baru itu ada streetplkk.bpjsketenagakerjaan.go.id. Tetapi secara tampilan depan ini tidak ada perbedaan dalam hal apa namanya login menggunakan email, password dan juga ada kode khusus ya. Jadi ini sesuai dengan Bapak Ibu ID PLKK-nya yang didaftarkan ke BPJS itu seperti apa. Nah, memang untuk saat ini seperti yang tadi saya sampaikan ada dua aplikasi yang berjalan. Jadi di sini dari kami ya dari kantor pusat sudah melakukan pengaturan mana-mana saja PLKK yang bisa menggunakan link berikut IPLKK ke BPJS ini atau aplikasi yang baru. Ada juga sisanya yang tidak termasuk daftar tadi, dia akan menggunakan aplikasi yang lama. Seperti itu. Tetapi untuk akses ini, monggo Bapak Ibu bisa langsung coba buka di komputer masing-masing. Alamatnya seperti ini, s.plkk.bpjsketenagakerjaan.go.id. Kita akan coba lihat secara tampilan depannya. Jadi di bagian atas ini ada panduan pengguna, kemudian pertanyaan umum dan kontak. Nah, kalau untuk dua yang paling kanan ini, pertanyaan umum, nanti dia akan masuk ke FAQ yang berada di website BPJS Ketenagakerjaan. Begitu juga kontak, dia akan masuk juga ke alamat BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk yang paling penting yang bisa Bapak Ibu pelajari terlebih dahulu, tentunya yang bagian ini, panduan pengguna. Kalau kita coba klik panduan pengguna, di sini akan muncul untuk tata cara penggunaan aplikasinya. Dari yang paling pertama sekali ada login, kemudian cek eligibilitas ini ketika ada pasien pertama kali datang ke rumah sakit, ketika dia mengalami kecelakaan kerja. Kemudian di sini ada sama, yaitu rekam form. Jadi setelah melakukan cek eligibilitas, dia akan mengisi untuk identitas dan kondisi pasiennya tadi ya. Di rekam form JKK tahap 1. Nah, untuk daftar JKK tahap 1, ini merupakan pengajuan yang sudah direkam, baik via cek eligibilitas ataupun rekam. Kemudian di sini ada juga cetak dokumen tahap 1 dari SIPP atau form 3KK1 yang sebelumnya diisi manual. Jadi nanti bisa diunduh secara otomatis ya Bapak Ibu ya. Disebut juga sebagai dokumen digital. Nanti untuk cetak surat jaminannya, kemudian pengajuan tagihan, dan seterusnya. Dan tadi ya, di sini ada juga untuk pengajuan rujukan ketika ingin dipindahkan ke PLKK lain, lanjutan ketika dia kontrol, berobat jalan, dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada sama seperti assisting ketika untuk ganti email, ganti kata sandi, ataupun rupa kata sandi, termasuk registrasi akun. Nah, di sini ada fitur baru lainnya seperti aktivitas pulang dan juga ada notifikasi. Jadi notifikasi ini ketika ada pengajuan-pengajuan baru yang masuk ke PLKK. Sedangkan pulang ini ketika pasiennya pulang atau selesai pengobatan dari
rumah sakit. Nah, selanjutnya kita akan coba masuk ke menunya. Nah, ini ketika sudah berhasil login, maka akan tampil tampilan seperti berikut ya Bapak Ibu ya. Seperti tampilan di layar berikut ini, di mana di sini ada 10 menu, ada cek eligibilitas, daftar pengajuan, kemudian form tahap 1, daftar tahap 1, rujukan, daftar rujukan, pengobatan lanjutan, daftar lanjutan, pengajuan tagihan, dan daftar tagihan. Jadi di sini ada 10 menu, sebelumnya ada 5. Jadi menu baru yang ada di sini salah satunya ini, daftar pengajuan, kemudian rujukan, daftar rujukan, pengobatan lanjutan, dan daftar lanjutan. Jadi ada 5 menu baru yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan sisanya ini 1, 2, 3, 4, dan 5 ini sama seperti pada aplikasi yang lama. Saya akan coba jelaskan secara umum masing-masing menu ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika ada pasien atau peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami kecelakaan kerja pertama kali datang ke rumah sakit Bapak Ibu atau ke PLKK, maka dilakukan permintaan surat jaminan untuk kasus pengobatan pertamanya. Maka yang dilakukan adalah mengakses menu ini, cek eligibilitas, ataupun juga bisa melalui form tahap 1. Jadi dua menu ini memiliki fungsi yang sama, yaitu ketika ada peserta BPJS yang mengalami kecelakaan kerja untuk pertama kali, maka dilakukan pemeriksaan eligibilitas atau pengajuan form tahap 1 di kedua menu ini. Jadi diisi di sini nanti akan masuk ke sini, bisa juga langsung diisi di sini juga nggak ada masalah sih Bapak Ibu. Jadi bisa menggunakan dua menu ini. Nah, setelah dia disubmit pengajuannya di kedua menu ini, maka dia akan berpindah ke sini. Jadi untuk memeriksa atas pengajuan yang telah dilakukan, statusnya apakah sudah disetujui kantor cabang atau belum, bisa melalui daftar tahap 1. Itu untuk pengobatan pertama. Nah, ketika nanti pesertanya sudah selesai pengobatan pertama, bisa masuk di hari ini, kemudian pulang besok, maka nanti ada yang dilakukan disebut dengan pengisian aksi pulang. Jadi bisa dilakukan melalui daftar tahap 1. Nanti ketika pasiennya membutuhkan pengobatan lanjutan di besok atau lusa, maka nanti bisa mengajukan di sini pengobatan lanjutan. Jika sudah dilakukan submit, sama ketika ingin memeriksa status pengajuannya, maka bisa masuk ke daftar lanjutan. Nanti ketika posisinya pasiennya tadi sudah pulang, ingin dipindah ke PLKK lain, maka bisa mengajukan permohonan di rujukan. Jika sudah selesai, maka cek pengajuannya di daftar rujukan. Sedangkan dua ini, pengajuan tagihan dan daftar tagihan ketika memang posisinya sudah masuk ke periode penagihan. Jadi bisa dilakukan pengajuan tagihan atas pasien-pasien atau peserta BPJS Ketenagakerjaan tadi yang sudah selesai episode pengobatannya. Kita akan coba mensimulasikan ketika ada pasien BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja untuk pertama kali. Saya coba contoh. Jadi untuk data-data yang di sini itu data yang sudah dikondisikan ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan peserta sesungguhnya yang ada. Kita coba untuk form tahap 1 kita klik. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ataupun kalau mau masuk dari sini, itu juga nanti akan mengarahkan ke alamat yang tadi. Kita coba masuk dari sini ya. Jadi untuk sekarang ini, pengisian cek eligibilitasnya itu bisa berdasarkan NIK ataupun KPJ. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, dia juga bisa untuk melihat jika memiliki lebih dari satu kepesertaan. Misalnya dia terdaftar di dua perusahaan ataupun satunya bekerja di sektor informal ataupun juga BPU. Kita coba cek yang ini. Kita pilih untuk tanggal kecelakaannya, bisa dipilih sampai beberapa 5 tahun ke belakang ya Bapak Ibu ya. Kita pilih dia kecelakaan di hari ini misalnya, untuk jam kecelakaannya kita isi jam 7 pagi. Posisi berangkat ke perusahaan ya. Kita cek, nanti akan muncul data tenaga kerjanya. Jadi bisa kita lihat sama-sama di sini karena ini posisinya aplikasi testing Bapak Ibu, jadi di sini untuk namanya di masking ya, dikasih bintang. Tapi nanti ketika aplikasinya sudah live atau betul-betul yang IPLKK tadi, maka ini muncul. Nah, perbedaannya Bapak Ibu untuk tampilannya di aplikasi sekarang ini hanya menampilkan nama peserta, tanggal lahir dan nama perusahaan. Jadi sudah tidak memunculkan lagi nomor KPJ ya Bapak Ibu ya. Karena memang sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, KPJ itu bersifat data pribadi, jadi tidak bisa digunakan sembarangan. Makanya KPJ sudah dihilangkan dari
sini ya. Termasuk nanti dari aplikasi yang lama pun KPJ juga nanti akan tidak muncul lagi. Nanti ketika sudah muncul seperti ini menandakan bahwasanya peserta ini, di sini Bapak Doni ini pada saat kecelakaan di tanggal 7 ini statusnya itu memang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi dia berhak untuk dilindungi ya atas manfaat program JKK. Nah, di sini juga ada informasi baru Bapak Ibu, kalau bisa kita sama-sama baca atau kita lihat. Di sini untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Geraha BP Jam Sostek dengan Bapak Davin Ega Prasetya dengan nomor teleponnya. Ini artinya apa? Dengan kata lain PLKK-nya ini, dalam hal ini PKM Kelurahan Jatitulo ini, bekerja samanya dengan kantor cabang Geraha BP Jam Sostek dengan PIC dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Geraha BP Jam Sosteknya dengan Bapak Davin. Jadi di sini ada informasi baru ya. Jadi nanti ketika melakukan submit muncul untuk PIC yang biasa kerjasama dengan Bapak Ibu. Jadi nanti dipastikan kembali kalau memang di sini masih kosong di aplikasi baru, mohon dikoordinasikan dengan kantor cabang untuk dilakukan update atau penyesuaian datanya. Jika memang sudah sesuai, tanggal lahirnya juga sudah sesuai, tentunya ini dicek dari KTP ya, KTP-nya peserta yang tadi datang sudah sesuai belum untuk tanggal lahirnya, kemudian juga di konfirmasi ya di wawancara kerja di mana, jika sudah sesuai maka dilanjutkan untuk teruskan form tahap 1. Kita coba klik, nah muncullah sama seperti tadi ketika kita masuk ke form tahap 1, sama seperti ini ya tampilannya. Ini data KPJ, tanggal kecelakaan, jam kecelakaan, dan juga tanggal berobat ini sudah sesuai dengan isian tadi di depan ya. KTP-nya kan sudah diisi, kemudian tanggal kecelakaannya juga tadi diisi. Jadi ketika sudah masuk di sini sudah tidak bisa dilakukan pengeditan atau penyesuaian lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lanjut, yang bisa dilakukan adalah mengisi isian-isian yang sudah diberi tanda bintang ini. Jadi kalau memang nanti isian-isian ini tidak diisi, maka proses selanjutnya itu tidak bisa diteruskan atau dilanjutkan. Kita coba isi nomor pasiennya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini diisi untuk ada uraian terjadinya kecelakaan, akibat yang diderita korban, kemudian diagnosa sama penyakit yang timbul akibat kerja, seperti itu ya. Nah, untuk yang baru di sini ada yang namanya pengisian akibat yang diderita korban ya. Kita pilih untuk kecelakaan kerja. Nah, di sini dipilih untuk lokasi kecelakaannya. Ada 3 pilihan. Pertama di dalam, di luar, dan lalu lintas. Seperti itu ya. Untuk ke dalam berarti di sini kecelakaannya ini di dalam pabrik ya atau di dalam perusahaan. Sedangkan di luar ini posisi mungkin sedang ke kantin atau sebagainya. Sedangkan lalu lintas ketika memang prosesnya sedang perjalanan dari eh, kantor, dari rumah menuju kantor. Kita pilih misalnya lalu lintas ya, karena posisinya sedang perjalanan ke kantor. Kita pilih tempat kecelakaannya, kita isi misalnya Jalan Gatot Subroto ya. Nah, kemudian di sini untuk bagaimana terjadinya kecelakaan, ini sama seperti aplikasi lama, kita pilih misalnya lupa. Nah, ini misalnya mengalami gangguan perhatian, kondisi bahayanya kita pilih adanya gerakan, untuk coraknya kita ambil misalnya jatuh dari ketinggian yang sama karena dia dalam perjalanan. Nah, untuk sumber cederanya bisa kita pilih misalnya di sini kita pilih pengangkut atau pengangkat barang. Kemudian di sini yang baru lagi yaitu akibat yang diderita korban. Kita pilih misalnya bagian yang lukanya ada di tangan. Jadi bisa dipilih untuk bagian cedera yang utama ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ada beberapa tubuh yang kena, maka bisa dipilih untuk bagian yang dominan terkena. Kalau misalnya di sini si pasien tadi nih ternyata tangannya yang lebih parah, maka diisi tangan. Nah, di sini juga ada tingkat keparahan, ada 3, ringan, sedang, ataupun berat. Kita pilih misalnya di sini sedang. Nah, yang baru selanjutnya ada pengisian diagnosa berdasarkan ICD-10. Jadi kan sebelumnya diagnosanya ini bahasa Indonesia ya, jadi tidak ada kode ICD-10-nya, sekarang sudah disesuaikan menjadi diagnosa awal berdasarkan ICD-10. Bisa kita pilih di sini ada bisa melakukan pencarian berdasarkan kodenya, ataupun juga berdasarkan nama diagnosanya, minimal 3 huruf. Kayak contohnya kita pilih tadi tangan ya, dan itu N, jadi kita bisa mengetik HAN. Nah, ini bisa muncul nih
diagnosa-diagnosa yang ada unsur HAN-nya ini 3 huruf tadi. Atau kalau memang mau lebih spesifik kita tambahin hand, itu juga bisa. Seperti itu ya. Atau kalau memang mau kita coba cari berdasarkan kodenya M21 misalnya, dia juga sudah bisa muncul. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa melakukan pencarian berdasarkan nama diagnosanya ataupun bisa berdasarkan kode diagnosanya. Jadi dipersilakan saja untuk pemilihan diagnosanya tadi. Kita coba pilih yang ini, multiple superficial injuries, kemudian kita pilih. Nah, untuk yang penyakit yang timbul akibat kerja ini dipilih ketika melakukan pemilihan yang ini, yang atas, yaitu PHK. Tapi kalau dia milihnya KK, kecelakaan kerja, maka tidak melakukan pemilihan untuk penyakit yang timbul akibat kerja. Kemudian di sini untuk diisi dokter yang merawat, kita isi sebagai dokter Saiful. Kemudian diisi untuk permintaan surat jaminannya karena dia posisinya rawat jalan, jadi langsung pulang maka kita coba pilih rawat jalan. Kronologisnya bisa kita isi maksimal 4.000 karakter, jadi bisa mohon bantuannya juga nih Bapak Ibu yang di PLKK untuk mengisi kronologis kejadiannya sedetail dan selengkap mungkin. Tentunya untuk memudahkan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan verifikasi ya atas pengajuan yang dilakukan tadi. Kita pilih misalnya, nah misal contoh seperti ini ya, tapi nanti monggo dimaksimalkan 4.000 karakter ini ya, karena ini demo, jadi saya singkat saja untuk diagnosanya. Nanti jika sudah sesuai, jadi mau dipastikan lagi pengisian tadi sudah sesuai ya. Dan satu hal lagi yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini ada yang namanya tanggal berobat, tidak bisa dilakukan pengeditan. Artinya apa? Sebetulnya di sini kami sangat berharap ya pengisian-pengisian ini atau aktivitas-aktivitas ini dilakukan pada hari yang sama ketika pasien tadi datang. Jadi tidak berlaku mundur ya. Jadi kalau dia datangnya hari ini diisi hari ini, kalau datangnya kemarin diisi kemarin. Jadi memang dibuat agar datanya lebih real time sesuai dengan kondisi apa adanya, maka diisi sesuai dengan dia datang. Jadi kalau memang dia ternyata datangnya kemarin, apakah boleh diisinya sekarang itu ya? Itu tentunya harapan kami itu harus sesuai ya. Kalau memang ternyata ada keterlambatan seperti tadi, mohon langsung dikoordinasikan dengan kantor cabangnya masing-masing ya, agar bisa dilakukan koreksi atau penyesuaian. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau memang ada posisi nih kecelakaan masuk ke rumah sakitnya ternyata kemarin jam 11 malam itu kan biasanya pas pergantian shift dan sebagainya ya. Nanti mohon segera langsung disampaikan ke kantor cabang bahwasanya tanggal berobatnya itu sebetulnya kemarin. Karena tanggal berobat ini akan berpengaruh untuk perhitungan rama berobat ya, yang nanti akan muncul di aksi pulang ataupun juga di penagihan. Jika sudah, kita lakukan submit pengajuannya. Nah, kita submit. Nah, maka pengajuannya tadi sudah berhasil diajukan. Nah, pertanyaannya kan dari mana kita tahu untuk status pengajuan atas nama Bapak Doni Wahyu Tobing yang tadi diinput ya Bapak Ibu ya. Maka kita bisa masuk lagi ke tampilan home seperti ini, maka masuk ke sini, yaitu daftar tahap 1. Kita coba klik, maka nanti muncul di atas ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan query atau pencarian di sini atas nama TK-nya, bisa juga berdasarkan nomor rekam medisnya, atau dari NIK, dan seterusnya. Nah, di sini kan muncul nih paling atas ya, kebetulan ya Bapak Doni Wahyu Tobing, muncul statusnya menunggu verifikasi penjaminan. Nah, kalau seperti ini, maka pengajuannya ini posisinya sedang berproses di kantor cabang ataupun di pemberi kerja ya. Nah, aplikasi baru ini juga ada fitur baru, di mana ketika ada pengajuan tadi yang sudah disubmit, maka dia akan masuk ke perusahaan melalui aplikasi SIPP nama aplikasinya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan ke pendamping dari si peserta tadi bahwasanya mohon dilakukan pelaporan KKPAK-nya itu melalui SIPP. Jadi nanti ini pengajuannya tadi akan masuk ke SIPP. Saya coba untuk melakukan pelaporan dulu di SIPP ya Bapak Ibu, ditunggu sebentar.
Mas Setio, izin Mas. Ya, Udah? sebentar ya Mas Rizky sedang dilakukan pelaporan terlebih dahulu ya dari Oh ya. SIP sama dari kantor cabang. Jadi ditunggu sebentar ya Bapak Oh Ibu. ya, cocok. Siap. Baik, Bapak Ibu tunggu sebentar ya. Baik, mungkin Bapak Ibu izin sembari menunggu Mas Setio melakukan proses penyesuaian. Silakan Bapak Ibu bagi yang belum mengisi absensi, kami izin reminder kembali. Silakan dilakukan pengisian absensinya. Oh, untuk pantauan kami ini masih 106 baru yang mengisi absensi. Bagi yang belum, disilakan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya lanjut pakai data yang lain aja ya, Bapak Ibu ya. Karena memang ada kendala nih untuk pengajuan yang tadi. Saya coba ambil, saya lanjutkan pakai pengobatan yang lain ya. Contohnya di sini ya. eh, Namanya ini Bintang-Bintang Toto Wanto, namanya Gatot Subroto, kemudian surat kelayakannya ini sudah disetujui. Jadi bisa dilihat kalau memang prosesnya sudah selesai di kantor cabang dan juga tadi di perusahaan, maka di kolom surat kelayakan pelayanan ini akan muncul tulisan disetujui warna hijau ya Bapak Ibu ya. Ini artinya proses pengajuannya sudah berhasil dan disetujui oleh kantor cabang, maka nanti setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan unduh atau download dokumen surat kelayakan pelayanan tadi. Kita coba klik seperti ini. Nah, nanti maka muncul untuk surat kelayakan pelayanan. Seperti ini ya, muncul identitasnya, kemudian tanggal lahir, nikah, di sini segmen pesertanya BPU, kemudian contohnya tes rujukan dan sebagainya. Jadi nanti bisa muncul untuk surat kelayakan pelayanan. Di sini formatnya memang berbeda dari surat kelayakan atau surat jaminan yang lama ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nanti kemudian juga untuk yang tadi saya sampaikan ketika ada pelaporan selesai tadi ya, selesai dari pengajuan tahap 1, maka akan ditindaklanjuti pelaporan via ICPP.
Nah, outputnya apa sebetulnya Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa melakukan unduh atas pelaporan KKPK-nya tadi atau form 3KK1 melalui menu kode klaim tadi. Jadi di sini kan ada kode klaim ya. Kita coba klik yang ini. Nah, ini dia. Contohnya ini ya yang ada ya. Jadi nanti ketika sudah dilakukan pengisian, maka muncul sebagai form 3KK1. Ini bisa dilakukan download terlebih dahulu. Jadi memang nanti ketika sudah berjalan aplikasi baru, maka pelaporannya tadi, pengisian dari 3KK1 itu sudah tidak perlu dilakukan ya, jika sudah melakukan pelaporan via SIPP. Jadi cukup melakukan pengisian via SIPP, maka di-download di sini. Tetapi kalau memang perusahaannya bukan pengguna SIPP, maka tetap melakukan pengisian manual ya Bapak Ibu ya, diserahkan ke kantor cabang ataupun juga diserahkan ke PLKK. Jadi nanti kalau memang posisinya dia pengguna SIPP, bisa dilakukan download dari sini untuk form 3 satunya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Jadi ada nama perusahaannya, ada nomor teleponnya, ada nama PIC-nya, kemudian ada nama pesertanya juga, kemudian nomor peserta, NIK, dan sebagainya. Jadi nanti kalau memang sudah via SIPP, maka outputnya seperti ini. Jadi tidak perlu lagi mengisi formulir 3KK1 secara manual lagi. Cukup melalui SIPP. Nah, selanjutnya kita kembali lagi untuk prosesnya. Contohnya di sini, tadi pengajuan yang ini ya, dia kecelakaan tanggal 10, tanggal berobatnya 7 Oktober tadi. Karena dia posisinya sudah selesai, artinya sudah selesai itu berarti si pasien ini pulang dari rumah sakit. Maka muncul aktivitas baru yang disebut sebagai aksi pulang. Aksi pulang itu dilakukan melalui menu tadi sama daftar form tahap 1 di kolom aksi, pilih aksi, kemudian pilih pulang. Kita coba pilih pulang. Nah, maka muncullah di sini yang disebut sebagai aksi pulang. Nah, contohnya tadi ya kita pilih untuk tanggal pulangnya kita isi di tanggal hari ini. Jadi pemilihannya di sini bisa diisinya ini di tanggal hari ini ya. Kita coba pilih tanggal hari ini. Kemudian kita pilih untuk pulangnya sama, bisa pilih diagnosanya. Kita ambil contohnya hand, pilih misalnya ini. Kemudian nama dokternya kita isi juga. Nah, kemudian kondisi saat pasiennya pulang ada 3, bisa dipilih ya sesuai pengobatan. Dengan kata lain, ketika milih ini, posisinya ini dia tidak akan berobat lagi ya Bapak Ibu ya. Sudah selesai untuk pengobatannya. Tapi ketika milih rujuk ke PLKK lain, berarti dia posisinya kontrol atau butuh pindah ke PLKK lain. Bisa jadi karena memang butuh fasilitas yang lebih lengkap di PLKK lain, atau posisinya dia ingin mendekat dengan domisilinya. Seperti itu ya. Jadi tidak ada batasan untuk merujuknya apakah harus ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi ataupun fasilitas yang lebih dekat. Monggo aja sesuai dengan kebutuhan medisnya dengan persetujuan dokter yang merawat tentunya. Kita pilih yang ini karena memang Bapak Toto ini membutuhkan pengobatan lanjutan di hari berikutnya. Kita pilih. Nah, kemudian di sini ada juga yang disebut sebagai biaya pengobatan dan perawatan. Ini diisi sifatnya masih estimasi ya Bapak Ibu ya. Jadi monggo aja diisi bukan angka final karena nanti angka final itu diisi ketika penagihan. Di sini bisa diisi angka kasarannya apa-apa saja yang memang posisinya sudah keluar untuk rincian biayanya di saat pasiennya pulang. Kita contoh misalnya eh, dia diisi ternyata biaya admin ya sudah muncul misalnya 100.000. Jadi di sini diisinya estimasi dan bisa dilakukan pengubahan di penagihan, tapi tetap wajib diisi ya Bapak Ibu ya. Kita contoh misalnya baru muncul untuk biaya obat dan biaya admin misalnya. Kita coba submit pengajuannya. Oke, oke. Jadi proses ini harus dilakukan ketika memang posisinya dia sudah pulang. Ketika ini tidak dilakukan, maka proses selanjutnya baik untuk pengobatan lanjutan ataupun pengobatan rujukan itu jadi tidak bisa dilakukan. Nah, kita coba untuk proses pengobatan lanjutannya ya Bapak Ibu ya.
Jadi untuk pengobatan lanjutan itu bisa dilakukan ketika posisinya pasien datang kembali setelah pulang dari pengobatan yang sebelumnya. Kayak contoh, tadi Bapak tadi ternyata datang di kemudian hari untuk berobat jalan atau kontrol tadi. Jadi untuk prosesnya bisa melalui menu ini, yaitu menu pengobatan lanjutan. Kita coba klik di sini, kemudian kita isi NIK-nya. Nah, kemudian kita pilih tanggal kecelakaannya. Kita pilih misalnya tanggal kecelakaannya di sini, kemudian kita cek. Nah, di sini kita lihat. Nah, kalau muncul seperti ini, berarti ada proses pengobatan sebelumnya atau pengobatan tahap satu ini belum selesai prosesnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti memang ketika gagal akan muncul beberapa notifikasi, maka nanti monggo dihubungi kantor cabang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas kegagalannya tadi. Kita coba proses dari sini aja ya Bapak Ibu ya. Di sini kecelakaannya di 10 Juli 2024. Di sini juga bisa ya untuk melakukan pengobatan lanjutan. Kita coba ambil ini lagi. Tadi kecelakaannya di tanggal 10 Juli. Ini tanggal kecelakaannya tadi 10 Juli. 10 Juli. Kita pilih cek. Nah, ini muncul ya. Berarti memang si Bapak Toto ini untuk kecelakaan tanggal 10 Juli ini karena tadi pengobatannya belum selesai atau butuh kontrol, maka dia bisa dilakukan. Nah, nanti ini muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi dicek ulang lagi untuk kondisinya, apakah betul nih identitasnya kecelakaan tanggal lahirnya ini. Kemudian tanggal pengobatan sebelumnya kan tanggal 7 ya, tadi ya sebelumnya ya. Kemudian tanggal kecelakaannya betul atau tidak tanggal 10, diagnosanya sudah sesuai atau tidak. Nanti jika sudah, maka dia submit. Seperti tadi saya sampaikan, bahwasanya untuk tanggal berobat ini merupakan tanggal berjalan ya, atau tanggal hari ini. Tidak bisa dilakukan pengajuan mundur ya. Jadi kalau dia datangnya hari ini, maka langsung diisi untuk permohonan pengobatannya, baik yang pertama, lanjutan atau rujukan itu di saat ini juga. Maka diisilah di tanggal 7 ini, nggak bisa diubah ya. Kemudian kita submit. Nah, setelah disubmit, maka nanti pengajuannya akan dilakukan persetujuan oleh kantor cabang. Nah, untuk mengetes pengajuannya, maka bisa masuk ke menu ini ya, daftar lanjutan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini berarti mau nunggu verifikasi penjaminan, prosesnya menunggu proses di kantor cabang. Jika sudah selesai, maka nanti dia sama seperti tadi, ada yang disebut sebagai perekaman aksi pulang. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti diisi lagi sama kayak tadi, data-datanya diisi secara lengkap. Nah, selanjutnya kita coba cek untuk menu rujukan ya. Kita coba lihat bisa dari sini lagi, kita ambil contohnya pasien selanjutnya yaitu yang ini ya, kita pilih rujuk ke PLKK lain. Jadi kita ambil di sini kecelakaannya tanggal 8 bulan 7, kita pilih menu rujukan, masukkan NIK-nya, tadi kecelakaannya itu 8 bulan 7, kita cek. Nah, di sini muncullah apa namanya identitasnya dan juga untuk PLKK rujukannya. Jadi diisi kita pilih di sini untuk nama PLKK rujukannya kita ambil Jakarta seperti ini ya, contohnya Jakarta Timur. Kita pilih rumah sakit yang bisa kita dipilih yang mau jadi tujuan rujukannya. Misalnya kita ambil rumah sakit Harapan Bunda. Oke, ini belum bisa. Kita pilih diagnosanya, hand misalnya. Kita ambil misalnya ini, kemudian nama dokternya, dokter Anwar, dan sebagainya. Untuk sebab rujukannya kita pilih misalnya membutuhkan penanganan yang lebih lengkap. Nanti bisa diupload untuk dokumen pendukung rujukannya, bisa rekam medis, bisa juga surat keterangan dokter yang merawat, dan sebagainya. Setelah sudah, nanti disubmit untuk formulir pengajuannya. Nanti dia akan masuk ke kantor cabang untuk dilakukan proses lebih lanjut ya Bapak Ibu. Nanti kemudian jika sudah selesai, maka nanti prosesnya sama yaitu melakukan aksi pulang. Jadi nanti dia prinsipnya rujukan itu memindahkan dari PKM Jatipuro ke rumah sakit tadi ya, rumah sakit Durensawit. Jadi nanti pasiennya ini secara pengajuan sudah tidak tidak ada lagi di PKM Jatipuro, tapi pindah ke rumah sakit Durensawit. Itu jika memang prosesnya seperti itu untuk kerujukan.
Jika sudah selesai, kemudian kita ganti bulan, maka dilakukan proses yang disebut sebagai penagihan. Penagihan kan dilakukannya di bulan berikutnya. Kita coba contoh yang ini, kita pilih untuk tagihan, kemudian kita isi, nanti muncullah identitasnya ini kan tadi dia masuk di contoh di tanggal 4, kemudian dia tadi pulang di aksi pulang misi tanggal 7, maka akan muncul untuk tanggal lama berobatnya itu menjadi 3 hari. Jadi tanggal 5, 6, dan 7 ya, 3 hari berobat. Kemudian diisi untuk nominalnya, nominal edisi, ini nominal hasil isian dari aksi pulang. Kalau ternyata nanti ada isian yang tidak sesuai, itu bisa dilakukan koreksi di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi mau dipastikan kembali, ini juga tahapan yang penting, di mana di sini itu mau dipastikan lagi adalah total tagihan yang di entry di aplikasi ini sesuai dengan apa yang terdapat di invoice atau kwitansi. Jadi tidak bisa lebih kecil ya, kayak contoh ya, di sini diisi 1 juta, ternyata di invoice 2.500.000. Maka nanti kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan itu tidak bisa membayarkan lebih dari 1 juta ya. Jadi mau dipastikan isiannya ini sesuai dengan kwitansinya masing-masing. Jika sudah sesuai, maka nanti diisi untuk dokumen-dokumen pendukungnya, baik resume medis, Form 3 BKK 3, rincian biaya perawatan, sampai dengan dokumen pendukung. Jika sudah, maka dilakukan submit pengajuan untuk dilakukan penagihan. Nah, yang berbeda juga dari proses IPLKK yang saat ini, karena dia prinsipnya semua aktivitas itu dilakukan pengajuan ya, seperti tadi ada pengobatan lanjutan, pengobatan pertama, maka setiap pengajuan tadilah harus dilakukan penagihan. Jadi tidak bisa dilakukan eh, pengelondongan ya, atau dilakukan penjadian satu selama bulan yang sama. Jadi kalau contoh ya, bulan Oktober ini ada 3 kali aktivitas pengobatan lanjutan, maka ada tiga-tiganya itulah harus ditagihkan. Jadi nggak bisa dijadikan satu ya, tetapi memang masing-masing sesuai dengan kode klaimnya tadi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk proses penagihan. Jadi mungkin itu untuk demo singkatnya. Seperti tadi sudah kita lihat baik dari proses pengobatan pertama, kemudian ketika dia melakukan pengobatan lanjutan, kemudian dia permohonan untuk pengobatan rujukan ke PLKK lain, kemudian juga perekaman aksi pulang, ataupun juga yang terakhir yaitu di penagihan. Itu untuk fitur besar dari aplikasi ini. Sedangkan fitur lain yang perlu Bapak Ibu ketahui, di sini di pojok kanan atas ada notifikasi. Jadi semua proses itu nanti akan muncul di sini ya, notifikasi. Kayak contohnya ada pengajuan yang masuk, kemudian ada approval yang sudah selesai, pelaporan via SIPP tadi sudah dilakukan, maka dia akan masuk ke sini, ke menu notifikasi. Seperti itu Bapak Ibu untuk demo singkatnya. Mungkin saya kembalikan kembali ke Mas Rizky ya untuk apa namanya proses lebih lanjut. Terima kasih Bapak, Ibu semuanya. Saya kembalikan ke Mas Rizky. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Setio atas paparan live demonya ya terkait penggunaan dari aplikasi EPLKK. Baik, mungkin karena memang kita waktunya agak terbatas, mungkin kita batasi untuk 3 pertanyaan ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan kami buka mungkin 3 pertanyaan terlebih dahulu. Bisa langsung menanyakan ataupun bisa raise hand terlebih dahulu, silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu ya dari Sekolah Rumah Sakit Antonio, kami persilakan. Ya, selamat siang Pak Rizky. Ya, siang Ibu, silakan Bu. Ya, Pak, saya mau bertanya aja sebatas untuk aplikasinya ya Pak. Itu apakah nanti username dan passwordnya itu yang kita download sendiri atau langsung secara otomatis sudah berubah dari aplikasi di tempat kami masing-masing. Kemudian yang kedua, saya juga ini kan tidak bisa backdate ya Pak untuk pelaporan pasien masuk kasus kecelakaan. Nah, ini mungkin bisa minta tolong juga untuk rekan-rekan yang di perusahaan untuk bisa juga langsung update untuk pengiriman berkas. Kadang
masih terkendala, mereka 2 hari baru selesai. Kalau misalnya pasien rawat jalan, tapi kalau rawat inap memang otomatis mereka masihlah dikasih waktu 2 kali 24 jam. Itu Pak Rizky, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Skolas ya dari Rumah Sakit Antonio. Oke, Mas Setia mungkin izin mau menjawab Mas, mungkin Mas terkait aplikasinya Mas. Baik, izin Ibu Skolas, mungkin untuk yang pertanyaannya yang pertama terkait dengan user penggunaan aplikasi EPLKK, ini nanti bisa menggunakan user yang lama. Jadi untuk Rumah Sakit Antonio sudah punya usernya ya, Bu? Sudah, Mbak. Ya, nanti tinggal menyesuaikan dengan usernya yang lama nanti bisa digunakan. Atau memang jika nanti ada kendala nanti bisa koordinasi dengan PIC-nya ya, Bu. Oh, boleh. Kalau untuk Rumah Sakit Antonio, kalau nggak salah dengan Ibu Rindi ya. Iya, benar Ya, sama Mbak. nanti bisa koordinasi dengan Ibu Rindi. Nah, terkait dengan yang input backdate pengobatan tadi memang nggak bisa dilakukan. Ini nanti kan dalam pengajuannya ini nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Setio, eh, pada waktu penginputan oleh PLKK ini nanti kan ada persetujuan dari perusahaan melalui SIPP. Nah, nanti di dalam SIPP ini juga dari pihak perusahaan mereka akan langsung mengupload kelengkapan dokumennya. Jadi nanti otomatis ini akan diterima oleh PLKK. Nah, terkait ini juga nanti kami juga akan berkoordinasi dan kami juga akan mensosialisasikan ke pihak perusahaan terkait dengan aplikasi EPLKK ini karena dalam penggunaan aplikasi EPLKK ini nanti kita tetap harus koordinasi sama pihak perusahaan. Jadi kalau yang di aplikasi bukan aplikasi penggunaan PLKK yang lama, aplikasi PLKK yang lama itu kan pengajuan dari rumah sakit langsung di-approve oleh BPJS Ketenagakerjaan dan keluar surat jaminan. Nah, kalau untuk aplikasi yang baru ini di PLKK, Bu, untuk pengajuan dari PLKK itu nanti akan dilakukan approval dulu oleh pihak perusahaan. Begitu perusahaan sudah melakukan approval, baru akan muncul di kantor cabang. Nah, approval dari kantor cabang, maka nanti akan keluar surat kelayakan pelayanan. Seperti itu. Jadi ini juga tetap akan kami koordinasikan dengan pihak perusahaan. Tapi untuk kelengkapan dokumen dari perusahaan nanti bisa langsung di-download di dalam aplikasi EPLKK-nya. Seperti itu Ibu Skolas. Terima kasih. Oke, Mbak Angel, terima kasih. Mungkin izin menambahkan Mbak Angel ya. Jadi maksudnya backdate ini seperti ini Bu. Pengisian tadi, pengisian tanggal berobat ya dalam hal ini itu yang harus dilakukannya di hari yang sama ketika pasien datang Bu. Sebagai contoh, pasiennya datang di hari ini, maka permohonan pengajuannya itu diinput di aplikasi IPLKK-nya itu di hari ini juga Bu. Jadi memang kalau nanti itu sudah sesuai, nanti tinggal dari selanjutnya kan ada pelaporan VICPP ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti disampaikan ke kantor cabang untuk mohon berkoordinasi. Jadi agar pelaporan VICPP-nya itu segera dilakukan. Jadi seperti itu Ibu. Jadi pada prinsipnya proses yang permohonan pengisiannya tadi Bu yang harus tidak bisa backdate. Sedangkan terkait pelaporan tadi yang terlambat, tentunya nanti dari BPJS juga akan berkoordinasi juga dengan pemberi kerjanya atau perusahaan untuk segera melakukan pengisian. Karena memang posisi pemberian jaminan atau terbitnya surat jaminan tadi juga sangat bergantung terhadap pelaporan dari pemberi kerja Bapak Ibu.
Nah, itu kan memang di amanat di PP dan Permen terkait program JKK juga disebutkan bahwasanya pelaporan atas kecelakaan kerja atau disebut juga laporan tahap 1 itu dilakukan oleh pemberi kerja itu maksimal 2 kali 24 jam sejak terjadinya kecelakaan. Jadi secara aturan pun pemberi kerja juga didorong untuk melakukan pelaporannya itu tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Tentunya nanti disampaikan ke kantor cabang agar kantor cabang berkoordinasi juga dengan pemberi kerja untuk segera melakukan pelaporan seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang nanti sama-sama berkoordinasi baik dari kantor cabang dengan pemberi kerja ataupun juga dengan dari rumah sakit ya ketika ada perwakilan perusahaannya tadi mendampingi si pasiennya. Seperti itu Bu. Jadi nanti monggo dipastikan kembali proses pengisiannya dalam hal ini pengajuan tadi ya baik di tahap 1 ataupun di lanjutan atau di rujukan itulah yang tidak bisa backdate Bu. Kalau memang terkait pelaporannya nanti terlambat itu maka menjadi tanggung jawabnya dari pemberi kerja karena dia tidak mematuhi ketentuan yang terdapat dalam peraturan yang berlaku terkait program JKK yaitu PP 44 ataupun juga dengan Permenaker 5 tahun 2021. Mungkin itu tambahan dari saya dan selanjutnya memang nanti ya pahit-pahitnya ada keterlambatan karena 1 dan 2 lain hal, monggo dikoordinasikan dengan kantor cabang, disampaikan memang ada 1, 2 lain hal sehingga tidak bisa dilakukan pengisian tepat waktu, entah kendala jaringan dan sebagainya. Jadi tetap dikoordinasikan saja jika memang ada kendala-kendala teknis yang muncul ketika proses penggunaan aplikasi ini WPLKK. Terkait tadi pertanyaan yang pertama juga betul untuk usernya nanti, usernya masih sama ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada perubahan user dan kata sandi. Jadi yang hanya dimigrasi hanya akses terhadap aplikasinya saja. Jadi nanti oleh tim TI BPJS akan dilakukan penyesuaian. Jadi yang sebelumnya aksesnya dipakai alamat lama, maka nanti sudah tidak bisa, jadi pindah ke alamat baru tadi. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Setia atas tambahannya. Bapak Ibu silakan kita buka 2 pertanyaan lagi pada sore hari ini. Silakan raise hand ataupun juga open mic-nya. Kami persilakan. Ya, kami persilakan dari Klinik Sehat Aibun ya. Ya, selamat siang Pak. Ya, siang Bu, silakan Bu. Ya, ini saya mau bertanya, itu kan tadi dijelaskan sama Bapak waktu pasiennya berobat kan ada pilihan pulang, kontrol, sama rujukan ya Pak ya. Itu kalau seandainya kondisi pasien saat datang dan kita mengajukan untuk kontrol, tapi pasiennya tidak pulang lagi, tidak kontrol lagi, itu bagaimana tuh ya Pak? Apakah nanti sudah beberapa hari kita tuh harusnya jadwal kontrolnya dia datang tapi dia tidak datang, apakah kita bisa lanjut ke tahap tagihannya atau bagaimana itu, Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Dengan Ibu siapa Bu, izin? Ibu Rena, Pak. Ibu Reno. Baik, Mas Satya izin langsung dijawab dulu atau kita tampung dulu Mas Satya? Langsung jawab aja kayak Mas Riki biar nggak lupa ya. Jadi begini Bu, saya coba memahami ya. Prinsipnya gini, ketika pasien datang pertama kali nih ya, dia pertama kali datang kecelakaan, maka masuk ke menu form tahap 1 tadi ya. Dia ngisi di sana, submit, kemudian masuk ke SIPP dan seterusnya sampai terbit jaminan. Nah, ketika dia sudah selesai di episode itu, episode pengobatan pertama, otomatis kan harus diselesaikan. Atau bahasa sederhananya pulang tadi ya. Dilakukanlah aktivitas baru yang disebut pulang. Ada yang namanya pengisian tadi kondisi ya, ada 3, selesai pengobatan, kontrol ataupun rujukan. Seperti itu. Jadi nanti dipilih misalnya butuh pengobatan lanjutan ya, berarti pilih kontrol. Nah, di sana memang tidak diisi Bapak Ibu untuk tanggal kapan dia datang. Jadi bukan berarti kalau diisi kontrol itu nanti harus tanggal sekian yang dijanjikan rumah sakit sih nggak harus juga ya Bapak Ibu. Tetapi memang idealnya kan dia datang sesuai dengan janji, maksudnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Tapi di kami itu tidak ada pencatatan di sananya harus datang tanggal sekiannya itu memang belum ada pencatatan itu. Nah, tetapi kalau kondisinya seperti tadi Ibu sampaikan, maka pengisian tadi pengobatan lanjutan yang saya sampaikan tadi
diisi ketika memang pasiennya datang Bapak Ibu. Ya, kalau yang catatan dia datangnya kapan ini kan tidak tercatat di aplikasi ya. Sebagai contoh sekarang tanggal 7, kemudian dari rumah sakit menyarankan untuk pasien ini datang di tanggal 10. Nah, di aplikasi IPKK ini belum ada untuk pencatatan seperti itu. Misalnya diisi tanggal 10, dia nggak ada tanggal 10 nggak bisa, itu tidak ada. Tapi yang ada itu permintaan pengobatan lanjutan tadi. Kalau ternyata di catatannya dia catatan rumah sakit suruh datang tanggal 10, ternyata pasiennya datang tanggal 12, maka pengisian pengobatan lanjutannya itu di tanggal 12. Bukan berarti dia akan nggak bisa dilayani gitu ya karena tidak datang tanggal 10. Itu nggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang monggo aja disesuaikan posisi dia datang di tanggal 12, maka permohonan pengobatan lanjutannya di tanggal 12. Nanti di sanalah petugas kantor cabang yang akan melakukan verifikasi. Betul apa enggak memang dia membutuhkan pengobatan lanjutan di tanggal 12 tadi. Jadi memang semua aktivitas pasien ini dicatatkan di aplikasi dan ada persetujuan di kantor cabang ketika dia posisinya datang ya, kayak datang pertama kali, datang kedua, datang ke PKK lain, maka di situ ada persetujuan dengan kantor cabang. Seperti itu sih Bapak Ibu. Jadi memang tanggalnya disesuaikan dengan kondisi sesungguhnya dia datang, kemudian nanti juga ada persetujuan. Jadi setelah dia submit, langsung koordinasi dengan PIC masing-masing kantor cabang, bahwasanya memang ada pasien BPJS Tenaga Kerjaan yang datang. Jadi seperti itu. Mungkin itu untuk proses lanjutan ya. Ibu siapa maaf tadi saya kelewat. Rena, Pak. Ibu Rena ya. Seperti itu Ibu. Jadi nanti disesuaikan saja sesuai dengan dia datang. Jadi memang di kami kembali tadi saya ulangi lagi belum ada pencatatan kapan dia datang. Tadi kan dilihat di aksi pulang kan tidak ada keterangannya ya kapan dia harus datang lagi itu belum ada seperti itu. Tapi yang kami dorong ini lebih ke arah diisi sesuai dengan kapan dia datang dan juga diisi juga ketika kapan dia pulang. Jadi karena itu penting juga untuk kami untuk mengetahui dia berapa lama dirawat, biaya yang timbulnya itu berapa banyak, dan sebagainya. Seperti itu Ibu Rena. Iya Pak, Sudah jelas Pak, atau ini kan ada hal lain? iya, ini ada mau ditanyakan lagi Pak. Kan kita harus mengisi aksi pulang itu Pak. Maksud saya Betul. di sini nih dia dia harus melakukan kontrol ulang gitu, tapi dia tidak datang di bulan itu gitu Pak. Apakah kan Oh, kita harus melajukan tagihan itu Pak? Apa bisa langsung masuk ke bisa Bu. tahap berikutnya Nggak apa-apa atau Bu. Jadi untuk pengisian tagihannya ini berdasarkan kapan dia masuk dan dia keluar Bu. Jadi nggak bergantung sama kondisi tadi ya, dia nggak datang itu nggak ada kaitannya. Jadi karena dia udah datang di pengobatan pertama, udah selesai di bulan Oktober misalnya. Jadi di bulan berikutnya di bulan November itu sudah masuk periode tagihan yang langsung ditagihkan aja Bu. Jadi nggak ada kata kaitannya. Jadi memang langsung ditagihkan itu bisa, nggak harus menunggu kondisi tadi dia nggak datang atau sebagainya. Ya pasti kan pengobatannya pertama tadi sudah diberikan oleh rumah sakit dan ada biaya tentunya kan ya sudah dikeluarkan oleh rumah sakit. Nah itu monggo langsung ditagihkan saja sesuai dengan ketentuan ini terdapat di PKS Bapak Ibu. Seperti itu. berarti tidak perlu mengisi yang itu ya Pak, form yang aksi ulangnya Tetap itu Bu, Pak? kalau form aksi pulang tetap diisi Bu, karena kan posisinya pasiennya itu udah pulang kan. Jadi ketika dia datang, dia pulang, berarti diisi aksi pulangnya. Nanti di periode penagihan barulah ditagih yang final, angka final, diisi angka sesungguhnya gitu ya. Karena sudah tidak bisa dilakukan koreksi lagi, kemudian disubmit, maka nanti teman-teman kantor cabang akan menindaklanjutinya untuk membayar tagihan yang diajukan tadi Bu. Oke, siap, Pak. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama Ibu. Izin Pak, Baik, terima kasih izin Pak Mas Rizky. Satyo penjelasannya. Eh, mungkin kita buka satu lagi pertanyaan terakhir. Ya, Silakan. izin Pak Rizky. Ya, silakan dengan Ibu Yuli Bu ya. Iya, iya Pak. Iya, izin suaranya mungkin agak kecil, Iya. bisa dibesarin Saya sedikit Bu. Silakan menyambung Bu. pertanyaan Bu Rena tadi, Pak. Kan biasa kan tadi kan ada 3 item ya kalau pasien tuh dipulang kontrol apa gitu. Nah, seandainya dia kontrol, tetapi dia nggak balik ke paskes atau rumah sakit lah atau ke klinik, tetapi dia home care. Nah, itu datanya gimana ya Pak untuk di LPKK-nya?
karena akses yang sulit sehingga pasien tadi nggak balik, tapi dia home care. Nah Bu, izin kalau home care-nya itu memang dari rumah sakitnya itu ada menyediakan home care ya Bu ya? Misalnya kan nggak di rumah sakit kita, tapi karena Mm-mm. keberlanjutan kita kan punya unit nih, misalnya kan kami Mm-mm. misalnya di Rumah Sakit Bakti Timah nih mentok Mm-mm. Pangkal Pinang. Ternyata pasien ini kecelakaannya daerah Bangka Barat kan, kalau untuk ke Mm-mm. RSBT Pangkal Pinang kan mesti makan waktu 3 jam. Mm-mm. Sementara kan pasien ini dengan fraktur nih. Nah Mm-mm. ternyata kami nih ternyata menyediakan home care, tapi dikerjakan oleh klinik yang lain, tapi tetap di bawah payungnya PT BTN. Itu gimana ya Pak untuk mengklirkannya? Karena kan pasti laporannya kan udah tutup nih, karena kan PIC masing-masing kan berbeda nih antara klinik, antara rumah sakit dan yang lain-lain. Mm. Nah untuk penagihan itu seperti apa Pak? Mohon ininya Pak. Nah kalau ini Bu, Mm-mm. klinik yang tadi ini kita harus lihat dulu ya Bu ya. Posisinya dia kerjasama juga atau tidak dengan BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Kalau memang posisinya dia kerjasama, Mm-mm. dengan kata lain dia akan masuk mekanisme pindah PLKK Bu, yang tadi saya sampaikan ada menu rujukan tadi. Oh, Jadi dia memindahkan pasiennya tadi dari rumah sakit Bakti Timah misalnya ke rumah sakit yang terdekat dengan dia. iya, Maka dia di menu rujukan terlebih dahulu, maka iya, nanti rumah sakit atau klinik tujuannya tadi dia akan menerima informasi ya, bahwasanya pasien ini akan masuk ke PLKK sana dengan jenis layanannya kan tadi home care ya Bu ya. Jadi nanti iya, ada diajukan saja melalui menu pengobatan rujukan. Jadi memang pengobatan rujukan ini nggak terbatas untuk ke vaskes vaskes yang lebih tertinggi ya Pak ya. tinggi, Heeh. tetapi posisinya dia pengobatan kedua atau ketiga di vaskes yang berbeda sih Bu pada pada prinsip dasarnya. Kayak contohnya kayak tadi posisi dia di Bakti Timah gitu ya. Kan Iya, peserta BPJS ini beragam ya Bu ya. Kayak iya. contohnya misalnya kayak Mas Rizky nih, dia saat ini bekerja di Palembang, kecelakaan misalnya di Palembang masuk ke Rumah Sakit Palembang, tetapi di Mm-mm. pengobatan kedua karena beliau aksi Padang misalnya ya, dia mau kontrolnya di Padang aja yang dekat Iya rumah, Pak. maka itu bisa Bu pakai sistem rujukan tadi. Jadi nggak rujukan itu nggak terbatas dari klinik harus ke rumah sakit, tapi dari rumah sakit ke klinik itu bisa bisa saja kalau memang kondisinya tadi ya Iya. ada persetujuan dari dokter yang merawat atau karena ada pertimbangan medis lain dan sebagainya sih Bu. Jadi monggo aja kalau memang posisinya dia pindah vaskes atau pindah PKK maka nanti harus melakukan pengajuannya via pengobatan rujukan tadi Bu. Gitu. Oke. Iya Pak. Karena kami pernah juga kemarin ditanya seperti itu Pak. Jadi Mm-hmm. dia kecelakaannya di mana, tapi Mm-hmm. setelah sakit itu kan pulang ke rumah keluarganya. Mm-hmm. Dia nanya, bisa nggak Bu ya? Nah kebetulan saya kan belum dapat informasi dengan Mm-hmm. kejadian dan hari ini dapat pencerahan, jadi saya udah Iya, dapat informasi pokoknya nanti ternyata bisa. kalau ada kondisi kayak gitu Bu, tetap pertama Terima tuh saja ya Pak. disampaikan dulu ya ke Mm-mm. dokter yang merawatnya. Eh, Oh, dokter Memungkinkan yang apa merawat enggak? ya Pak. Karena kan harus pengetahuan dokter juga ya. Ini pasiennya memungkinkan nggak nih untuk pulang ke domisilinya, misalnya kayak kondisi tadi pulang domisili. Kalau ternyata nggak memungkinkan, berarti kan nggak bisa ya. Setelah memang dokter yang mengizinkan, maka pertama selanjutnya yaitu koordinasi dengan kantor cabang Bu. Karena memang kantor cabang nanti kan koordinasi lagi nih ya dengan cabang yang di sana ya. Posisinya gimana, rumah sakitnya tuh available apa enggak gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Baru nanti kalau memang sudah clear, dinyatakan oke bisa, maka nanti baru diajukan untuk pengobatan rujukannya sih Bu. Pokoknya tetap dikomunikasikan dulu ya, pasiennya juga diinfo ke kita kalau mau pindah, mohon disampaikan terlebih dahulu gitu ya, jangan tiba-tiba pindah begitu aja sih Bu. Ya Pak, makasih Pak. Yo sama-sama Ibu Yuli. Baik, terima kasih Mas Setio. Izin Bapak Ibu, mungkin waktu jualnya membatasi Iya, kita ya kita. Pak Rizky, saya nggak bisa, absen itu kan cuma 2 opsi ya, Oh iya, sebagai PIC penagihan dan PIC administrasi. Saya absennya di mana ya? oh, oke oke Bu. Nanti kita buka Bu ya, tunggu Bu ya. Oke Bu Yuli, terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan yang telah diluangkan pada sore hari ini. Izin mungkin sebelum saya menutup Zoom pada sore hari ini,
ingin menginformasikan kembali ya. Izin saya share screen. Mau pantun Mas Rizky? Bukan Pak Setio, ini kita mau untuk sebetulnya pantun ya, cuma karena belum dikasih catatan sama Mbak Angel, jadi saya belum bisa memberikan pantunnya pada sore hari ini. Oh, oke. Cakep. Izin nih Bapak Ibu ya, jadi mungkin tadi sudah disampaikan terkait pembaharuan logo ya oleh Ibu Waka tadi, oleh Bu Anita dan juga oleh saya sendiri tadi terkait pembaharuan logo kita. Jadi memang kan untuk logo masing-masing logo di kita di PLKK itu ada perubahan. Jadi ini untuk logo yang lama mungkin ya, desain logo yang existing di PRD yang lama itu di Pusat Layanan Kembali Bekerja. Ini yang bawah ini adalah untuk yang update-nya seperti itu. Nah, kemudian nanti mungkin langsung dari PIC masing-masing kantor cabang yang izinkan untuk berkoordinasi dengan Bapak Ibu masing-masing terkait update ataupun nanti pemasangan bagi yang belum ada ya. Nanti untuk mekanismenya, teknisnya mungkin nanti kita bisa berkoordinasi Bapak Ibu apabila memang ada hal-hal yang harus kita bicarakan. Silakan nanti berkoordinasi dengan masing-masing cabang masing-masing cabang. Besar harapan kami ya agar logo visualisasi ini agar terupdate di masing-masing PLKK Bapak Ibu ya, baik di rumah sakit maupun di klinik. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon Mas ampun. Rizky, punten, maaf. Ya, Mungkin silakan Mas. sebelum penutup ya, dari saya Ya. Bapak Ibu sekalian, saat ini tadi sudah saya singgung masih berjalan 2 aplikasi, baik yang lama atau baru. Jadi direncanakan di awal November Bapak Ibu nanti semua PLKK yang bekerja sama dengan BPJS akan menggunakan aplikasi baru ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi nanti ke depannya semuanya prosesnya akan menggunakan aplikasi baru. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa berkoordinasi dengan kantor cabang untuk sosialisasi atau pendalaman ya jika memang ada hal-hal yang masih kurang jelas untuk dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua juga tadi sudah disampaikan Mas Rizky terkait logo. Bapak Ibu nanti mohon bisa juga ya jika memang ada space atau ada tempat di rumah sakit Bapak Ibu ada tempat untuk logo, jadi nanti BPJS bisa ditempatkan di situ saja ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah membuat rumah baru, tetapi kita memanfaatkan apa yang sudah ada. Jadi kalau nanti di rumah sakit ada logo yang lama, nanti tinggal diganti logo barunya saja ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon bantuannya kerjasamanya juga untuk pemasangan logo, karena itu kan salah satu identitas penting juga untuk sebagai informasi buat peserta BPJS Ketenagakerjaan ketika mengalami kecelakaan kerja tadi bisa menggunakan fasilitas di rumah sakit ataupun klinik Bapak Ibu sekalian. Mungkin 2 itu Mas Rizky tambahan dari saya yang terkait implementasi nanti direncanakan di awal November. Dan yang kedua untuk penempatan logo untuk segera ya Bapak Ibu untuk disesuaikan logo baru PLKK BPJS Ketenagakerjaan. Lebih kurangnya terima kasih Mas Rizky. Ya, terima Mas, kasih Pak Setio. Mas, ada rekamannya nggak Zoom ini Mas? Kita mau Oh, ada Pak, ada review Pak. ulang tentang aplikasi ini. Boleh. Bisa Boleh. dibagi di Iya. mana Mas? Nanti kita bagikan Pak ya melalui PIC cabang. Nanti Bapak bisa berkoordinasi ke PIC cabang. Nanti kita berikan link Google Drive-nya ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak ya. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin izin juga tadi beberapa pertanyaan di kolom chat komentar belum bisa kita akomodir. Nanti mohon perkenannya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa nanti langsung berkoordinasi dengan PIC cabang masing-masing. Nanti apabila memang ada yang belum bisa mendapatkan informasi yang bisa menyelesaikan, nanti bisa langsung koordinasi ke saya, nanti bisa saya tanyakan ke Pak Setio di OKL. Baik, itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam Bapak Ibu semua warahmatullahi wabarakatuh. sekalian. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Selamat sore. Bapak Ibu ya, Sore. waktunya. Terima kasih Ya, banyak. terima kasih Bapak Ibu, izin pamit. Terima kasih. Pak.
Kasih Untuk yang Pak. absensi Izin silakan pamit ya, ya Pak ya. masih bisa diakses absensinya. Nanti saya share juga ya link Google Drive-nya. Terima kasih. Kasih Pak. Selamat siang. Yang Bu. Nah, contoh segala hal misalnya selalu terjadi